Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih sehat semua kan? Ya, sudah rindu kebaktian di gereja? Sudah rindu dengan kakak guru sekolah minggunya? Sudah rindu dengan teman-teman semua? Ya, kita tetap berdoa semoga pandemik ini cepat selesai dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Oke? Oke. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Oke? 1, 2, 3, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, itu kita mau nyanyi satu buah pujian kita lagi ya. Kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Oke, 1, 2, 3, ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Satu kali lagi ya, oke? 1, 2, 3, ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, sehingga kami masih bisa ya Tuhan berkumpul di rumah dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai detik ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau memuji nama-Mu. Walaupun lewat online ya Tuhan, tapi kami mau tetap bersuka cita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kalau gitu kita mau hari ini ayat Alkitab kita diambil dari kitab Amsal 22 ayat 6. Oke, kakak ulangi ya. Amsal 22 ayat 6. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kakak bacakan ya. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Nih karena sedang ada pandemik ini, misalnya nih orang tua, anak kecil, misalnya nih kalian lagi keluar terus habis itu main-main sama teman kalian, ya kan? Terus orang tua kalian bilang, pakai masker ya anakku,
gitu. Terus habis itu kalian nggak mau, sesak napasku mama, sesak napasku bapak, jangan lagi, nggak usah pakai masker itu, kayak gitu, nggak adanya apa-apa. Terus kalian nggak mau pakai masker itu, kalian tetap keluar, dan habis itu kalian sakit. Siapa yang nggak mau diajarin seperti itu? Ya, kakak percaya ya anak kecil tidak ada seperti itu ya. Ya kalau misalnya dibilang bapaknya untuk pakai masker, dibilang mamanya pakai masker ya. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, jadi harus mendengarkan apa kata orang tua dan mau diajarin. Misalnya lagi nih, contoh yang lain, misalnya kalian dalam keadaan seperti ini kan belajar online di rumah ya, belajar di rumah, terus abis itu guru di sekolah menyuruh kalian untuk untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Terus kalian nggak mau untuk menyelesaikannya, terus orang tua kalian bilang, ayo aku selesaikan tugas online yang dikasih sama guru di sekolah gitu. Udahlah mama, nggak usah ngajarin aku bisa ya nanti menyelesaikannya sendiri tanpa mama suruh. Ayo, siapa yang kayak gitu? Contoh yang lain ya, misalnya kalian bisa membuat origami ini, kalian gak mungkin kan bisa sampai bisa tiba-tiba tanpa ada yang ngajarin. Kalau kakak itu yang ngajarin YouTube, jadi kakak bisa sendiri karena YouTube itu, bukan kakak bisa sendiri karena kakak mencari. Jadi kalau misalnya diajarin itu, jadi semua bisa, segala sumber, bisa dari orang tua kalian, bisa dari kakak, bisa dari abang, yang penting kalian mau diajarin, bisa dari guru. Saya lagi orang tua kalian mau menyuruh kalian untuk menyelesaikan PR di sekolah, terus kalian bilang, udah lama nanti aja PR itu, kan lah masih lama dikumpulnya, nggak mungkin sekarang dikumpulnya, kata kalian kayak gitu. Terus orang tua kalian bilang harus dikumpul sekarang karena sudah ditunggu sama gurunya. Udah lama, nggak usah ngajarin aku bisa sendiri, kayak gitu, tanpa mama ajarin bisa aku sendiri. Itu namanya tidak mau diajari, atau artinya sok pintar ya. Jadi kalau misalnya mau diajari, kita harus rendah hati untuk mau mendengarkan, rendah hati untuk mau menerima pengajaran dari orang lain, dari orang tua kita ya. Terus contoh lain, misalnya yang tadi kakak bilang, tadi kan keluar harus pakai masker, misalnya orang tua anak kecil yang menyuruh ya kan. Saya lagi sebelum makan, mama sama bapak menyuruh kalian untuk mencuci tangan, terus kalian bilang, tanganku bersih mama, aku tadi nggak megang apa-apa gitu. Tapi kan dalam pandemi kayak gini, kita harus tetap sering mencuci tangan. Mau tangan kita nggak megang apa-apa, kita harus tetap mencuci tangan gitu. Terus setelah itu, karena kalian tidak mau mendengarkan apa kata orang tua kalian, akhirnya karena kalian tidak mencuci tangan sebelum makan, akhirnya apa? Jadinya sakit ya kan. Dan terus yang lain juga, siapa yang susah? Orang tua juga ya kan. Jadi kita mau tetap diajarin sama orang lain, sama orang tua kita. Kita mau diajarin bukan karena kita tidak pintar, tapi kita mau menambah ilmu, kita mau menjadi pintar ya. Manfaat kita diajari itu, pertama kita menambah ilmu, yang kedua kita menambah banyak wawasan ya. Jadi yang tadi kakak bilang, kita tidak tahu bukan karena tidak pintar, kita tidak tahu karena kita mau menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah pengetahuan. Jadi jangan malu untuk diajarin. Oke, anak kecil ya. Jadi kalau misalnya
disuruh mama, suruh bapaknya keluar, misalnya pakai masker, disuruh sebelum makan cuci tangan, setelah itu setelah makan cuci tangan, setelah itu sampai di rumah, misalnya kalian habis dari luar cuci tangan gitu, karena kita harus tetap menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan kita ya. Oke, mungkin ini saja dari kakak. Jadi tetap jaga kesehatan kita, tetap berdoa semoga pandemik ini cepat selesai dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Oke anak kecil, mungkin ini saja firman dari kakak. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman dan puji-pujian yang boleh kami lantunkan di rumah. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, karena kami masih bisa mendengarkan firman dan kami masih bisa melantunkan puji-pujian di rumah. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami tetap bersyukur ya Tuhan dalam keadaan seperti ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk beribadah di gereja ya Tuhan. Kami rindu dengan kakak guru sekolah minggu kami rindu dengan teman-teman gereja kami. Tapi ya Tuhan, bantu kami supaya kami bisa tetap di rumah ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan belajar untuk tetap menuruti perintah dari pemerintah ya Tuhan, dan belajar untuk bersyukur dan mau diajari ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tetap ya Tuhan Engkau yang berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang berkati mereka, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah juga orang tua mereka, berikanlah mereka kesehatan, dan berkatilah mereka supaya mereka tetap belajar di rumah ya Tuhan, tetap beribadah di rumah dengan penuh sukacita tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan badai ini segera berlalu. Tuhan yang bantu kami ya Tuhan supaya kami bisa, supaya aktivitas kembali normal seperti biasanya. Tuhan juga yang berkati setiap orang yang membantu dalam pandemik ini ya Tuhan, aktivis kesehatan maupun yang lain. Tuhan berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka ya Tuhan supaya mereka tetap kuat ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin ini saja doa dari kami panjatkan. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mungkin ini saja puji-pujian dan ibadah kita hari ini. Kakak berharap tetap sehat, tetap di rumah, tetap jaga kebersihan, dan tetap berdoa supaya aktivitas kita kembali normal dan kita bisa bersuka cita kembali untuk beribadah di gereja. Oke, selamat hari Minggu semuanya.